Secara teknis, saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sehat. Sehat lahir batin lah pokoknya, pendengarannya dan sebagainya. Ya, sehingga dia bisa mendengar dengan jelas lafaz dari ijab dan qabul itu yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan ya kepada calon suaminya, si calon perempuan, pengantin perempuan ini yang akan nanti pihak yang qabul gitu kan. Madhab Hanafi dan Maliki, Syafi'i dan Hambali, 4 madhab sepakat syarat mendengar itu mutlak diharuskan. Berarti nggak boleh orang tuli, Umi? Iya. Kalau pesaksimu itu tuli harus diganti, ya. Karena peran dan tugas utama seorang saksi itu adalah dia mendengar, ya, ijab qabul yang diucapkan oleh wali dan calon suami tadi. Nah, para ulama menegaskan bahwa saksi harus bisa mendengar suara kedua belah pihak. Makanya saksi itu tidak ada ditempatkan di ruang lain. Ketika menikah, ya, ketika ijab dan qabul, di situ saksi harus hadir. Dia bisa melihat prosesi ijab qabul dan dia bisa mendengar prosesi ijab qabul itu, ya, itu saksi, ya. Maka dalam syarat dasarnya wali dengan saksi itu sama, baik wali yang mengucapkan ijab ataupun suami yang mengucapkan qabul. Bila saksi hanya mampu mendengar suara salah satu pihak saja, maka syaratnya belum dianggap sah. Maka tidak boleh saksi mengatakan sah, karena yang terdengar hanya ijabnya doang, qabulnya kagak ada, gitu kan ya. Maka persaksiannya gugur. Terus bagaimana, Umi? Diulang lagi. Makanya hati-hati dalam mengangkat saksi, terutama dalam saksi pernikahan ini, karena ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat sakral, ya. Di saat ijab qabul itu saksi kedua-duanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, terutama dalam hal pendengaran dia, karena dia harus mendengar dengan jelas, telinganya menjadi saksi kelak di akhirat bahwa betul, ya, dia menyaksikan dengan mata kepala serta mendengar, ya, ijab dan qabul itu. Termasuk dengan sehat dalam penglihatan juga. Ya, termasuk sehat dalam penglihatan. Berarti mohon maaf, yang tuli dan buta tidak boleh jadi saksi. Mazhab Syafi'i menambahkan itu syarat itu, ya. Bukan hanya saksi yang harus mampu mendengar, ya, ketika ijab dan qabul itu terjadi gitu ya. Tapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab Syafi'i, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan, ya. Maka saksi itu penting dan perlu ada di dalam majelis akad. Mempersaksikan dengan mata dan mendengar dengan telinga ijab dan qabul terjadi, ya. Artinya menurut mazhab Syafi'i, ya, saksi harus mendengar itu, ya, suara ijab qabul itu, ya, sekaligus juga melihat langsung, ya, dengan mata kepala sendiri sosok kedua belah pihak itu, yaitu di mana saat ijab dan qabul terjadi antara wali dan suami. Nah, kalau saksi berada di balik tabir, misalnya ada tirai atau ada satir gitu kan ya, atau di luar ruangan atau di tempat yang lain gitu kan ya, masih dalam satu majelis tapi tempat lain, dengan hanya mendengar suara saja, nah maka persaksian itu menurut madhab Syafi'i tidak dianggap sah. Namun ketiga madhab lainnya, yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak mengharuskan saksi bisa melihat kedua belah pihak. Yang penting kedua saksi itu mendengar suara kedua orang yang melakukan ijab qabul tanpa harus melihat orangnya. Tapi tidak dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i itu merupakan syarat sahnya, ya, ijab qabul pernikahan itu terjadi ketika saksi itu hadir di dalam majelis akad dan mempersaksikan dengan mata dan telinganya saat ijab qabul itu terjadi, ya. Itu dari mazhab Syafi'i, tapi tidak dari mazhab Maliki, Hanafi, Maliki dan Hambali. Selanjutnya, saksi ini juga harus mampu berbicara, ya.
Selain tadi memang penglihatannya bagus, telinganya bagus, harus mampu berbicara. Madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat, ya, bahwa saksi disyaratkan harus orang yang mampu bicara. Jumhur ulama. Sebab tugas utama seorang saksi adalah membuat kesaksian. Sebagaimana dia akan membuat kesaksian kalau dia tidak mampu. Bagaimana orang bisa membuat kesaksian kalau dia nggak mampu bicara? Tapi pendapat madhab Maliki menyendiri, ya, tidak perlu saksi mampu berbicara. Toh nanti dia tetap bisa menjawab dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan, kata madhab Maliki menyendiri. Tapi jumhur ulama mesti dia mampu berbicara juga, ya. Dan syarat yang keempat jadi saksi, ya. Memang banyak syaratnya jadi saksi ini, karena saksi ini sepakat 4 madhab, tak ada perbedaan. Itu merupakan rukun nikah, ya. Syarat yang selanjutnya jadi saksi itu tidak dalam keadaan dia tidur atau dia pingsan atau dia mabuk, karena saksi ini mesti sadar atau terjaga. Maka jadi saksi jangan tidur. Ruangan ber-AC, pengantinnya cantik ganteng, duduklah dia nih saksi ini, ya, berhadapan gitu kan, berhadapan antar saksi. Di ujung meja sono saksi 1, ujung meja sono lagi saksi 2, terus sebelahnya lagi ya, pengantin mempelai, kedua mempelai. Nah, berhadapan dengan wali di situ kan, karena nanti mudah untuk ijab qabul. Maka saksi ini saling berhadapan, ya, memasang mata, masang telinga gitu kan, untuk mempersaksikan itu. Maka setelah selesai penerimaan atau qabul dari pihak suami, maka saksi ini mengatakan sah. Makanya saksi itu tidak boleh dalam keadaan tidur atau pingsan, ya, saat ijab qabul itu harus dalam keadaan terjaga, ya. Siapa tahu ada saksi yang kesurupan atau ketiduran karena AC-nya dingin adem, atau mungkin si saksi ini dihipnotis, atau tadi dia minum pil kuda, pil apa, pil sapi di rumah, mabok dia, ya, pingsan, atau mungkin tiba-tiba jantung kolap di situ, meninggal gitu, ya. Tidak boleh, karena dia harus betul-betul dalam keadaan sadar dan terjaga mempersaksikan ijab qabul yang berlangsung, ya. Sebab saksi ini bertugas untuk menyaksikan dengan mata, kepala, telinga, hati, ya, sepenuh kesadaran. Para ulama juga mengatakan bahwa seorang yang menderita kekurangan dari segi akal, ya, meski bukan gila tapi rada-rada gitu kan, ya, namun ya mungkin kayak idiot gitu kan, atau Down syndrome gitu kan, atau bodoh di sini, termasuk orang yang tidak bisa diterima persaksiannya karena dia nggak rasyid, ya. Termasuk dengan orang pikun juga nggak bisa dijadikan saksi, apalagi pelupa, nggak boleh jadi saksi. Mesti benar-benar orang yang memang kompeten dalam hal itu, sehat walafiat, ya, dan termasuk dengan syarat dasar tadi, gitu. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa kedua belah pihak, ya, memahami bahasa kedua belah pihak itu harus syaratnya tuh jadi saksi itu. Kali nanti yang ijab qabul ini pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini dua saksi nih kagak paham nih, ya. Kalau sekedar mendengar dan melihat tanpa pernah tahu apa yang sedang dipersaksikan atau dibicarakan oleh kedua pihak tadi, antara pihak wali dan pihak suami, maka kesaksian itu tetap akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu, satu hal yang sia-sia, ya. Ibarat nonton film produksi Hong Kong yang tidak ada teksnya
atau nonton drakor, kagak ada subtitlenya gitu kan ya. Tidak juga ada sulih suara, dubbingnya kagak ada, cuman ngelihat pemainnya doang ngapain, berakting doang tanpa tahu jalan ceritanya seperti apa ya, nggak paham sebenarnya mereka tuh sedang bicara apa gitu kan. Jadi yang penting bukan hanya hadir dengar lihat, nggak cukup, tapi yang utama saksi ini dan paling menentukan adalah apakah saksi memahami bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak, yakni pihak wali dengan pihak suami tadi yang sedang melakukan ijab dan qabul ya. Yang terakhir, bukan anak dari salah satu atau kedua pengantin, karena anak tidak bisa dijadikan saksi kali ada janda yang menikah ya kan. Pendapat mazhab Hambali menyebutkan bahwa saksi tidak boleh anak dari suami atau istri, sementara mazhab Syafi'iyah membolehkan hal itu bila memang anak pengantin itu mendapatkan mandat atau kuasa dari wali yang asli ya. Jadi ada perbedaan di sini tentang anak ini boleh jadi saksi atau tidak. Dalam mazhab Hambali tidak boleh, dalam mazhab Syafi'i boleh ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah saksi yang diminta merahasiakan akad nikah ya. Saksi yang diminta merahasiakan akad nikah dalam kasus tertentu untuk menutupi rahasia, seringkali sebuah pernikahan itu disaksikan oleh orang tertentu, namun kepada para saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. Maksudnya dalam masalah ini para ulama mengatakan bahwa akad nikah itu hukumnya sah, namun dengan karohah ya, dibenci gitu. Sebab tujuan utama dari adanya persaksian itu tidak lain adalah untuk mengumumkan iklan nikah, iklanun nikah. Maka meski akad itu sah namun tetap tidak dianjurkan. Demikianlah sikap dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya, termasuk dengan Asy-Sya'bi, Nafi' ya, dan Urwah. Sedangkan dalam pandangan Imam Malik rahimallahu ta'ala, pernikahan yang saksinya merahasiakan apa yang disaksikan itu harus dipisahkan dengan talak. Imam Malik ketat dan tidak dibenarkan untuk menyaksikan pernikahan bila saksinya dilarang memberitahukan pihak lain. Bila terlanjur menggaulinya maka harus diserahkan maharnya, namun kedua saksi itu tidak dihukum. Demikian riwayat Wahab sebagaimana tertera dalam kitab Fiqhus Sunnah ya. Jadi yang sebenarnya adalah persaksiannya sebagai saksi dalam pernikahan itu tidak boleh dirahasiakan ya. Tidak boleh, karena pada dasarnya nikah ini harus diiklankan, harus diumumkan ya.